Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera buat kita semua. Kembali kami menyapa sahabat PBI Podcast Bincang Informasi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru melalui data, fakta, dan penjelasan. Kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat PBI yang telah like, subscribe, and comment pada episode sebelumnya. Dan kami juga mendoakan semoga sahabat PBI selalu dalam keadaan sehat, sukses dalam menjalankan aktivitasnya, dan berkah insya Allah. Amin. Sahabat PBI, kita masuk pada episode yang ke-10 dan kali ini dengan tema tokoh inspirasi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dari seorang guru MDTA atau dulu yang kita kenal dengan MDA menjadi seorang kepala kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Nah, siapa dia? Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Nah, kali ini kita bincang informasi dalam tokoh inspirasi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Baik, Bapak Kepala Kantor, menjadi seorang tokoh penuh inspirasi tentunya pasti melalui proses ya. Iya, pasti. Nah, untuk kali ini sahabat PBI juga ingin mengetahui mungkin proses dari awal, yaitu masa pendidikan. Oh, iya. Masa pendidikan yang beberapa tahun yang sudah Bapak jalani. Mungkin bisa Bapak ceritakan, silakan Bapak. Ya, tentu semuanya perlu proses, termasuk pendidikan. Untuk perjalanan pendidikan, tentunya kita mulai dari tingkat yang paling bawah ya, tingkat sekolah dasar. Cuma memang saya sedikit berbeda. Kenapa? Karena saya tidak tamat sekolah dasar. Karena saya sekolah itu kebetulan sebenarnya pada usia 5 tahun untuk menemani abang saya yang tidak mau sekolah. Jadi prinsipnya pada waktu itu sebenarnya hanya coba-coba. Artinya kalau bisa ya dilanjutkan, kalau tidak ya tak jadi gitu. Tapi ternyata alhamdulillah bisa. Saya mengikuti pelajaran. Dan pada waktu saya kelas 5 SD, saya mengikuti ujian madrasah ibtidaiyah. Jadi sampai sekarang ijazah SD saya tidak ada. Dan ibtidaiyahnya juga saya ya mengikuti secara ini aja begitu. Jadi sebenarnya secara saya diuntungkan 2 tahun. Yang pertama masuknya lebih cepat dan selesainya juga lebih cepat. Kemudian baru melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, madrasah sanawiyah, kemudian pendidikan guru agama Pekanbaru, dan kemudian dilanjutkan lagi ke perguruan tinggi, tepatnya di YN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru. Selesai itu bekerja dulu, baru melanjutkan pendidikan S2 dari YN Suska Pekanbaru ya, yang sebelumnya YN Suska Pekanbaru dan kemudian sekarang menjadi UIN Suska Riau. Nah, itulah riwayat pendidikan yang saya alami sampai saat ini. Baik, Pak, masa pendidikan prosesnya sangat luar biasa. Iya. Artinya tadi sudah disampaikan bahwasannya di masa pendidikan dasar saja akselerasi ya Pak ya? Iya, akselerasi. Alhamdulillah. Sekarang namanya akselerasi. Kalau dulu ya belum ada namanya, tapi memang seperti itu. Excel kali ya? Excel. Iya. Iya, baik. Nah, di judul tema kita kali ini kan dari seorang guru MDTA ya, atau dulu kita kenal dengan MDA ya Pak ya. Nah, bisa jadi sosok seperti ini gitu loh. Nah, mungkin bisa Bapak cerita ini di masa kuliah tadi ya. Dia sempat di UIN ya. S2 terus transisi mengajarnya bagaimana ini? Iya, jadi begini. Tahun 1988 saya 88-89 saya akan tamat dari PGAN Pekanbaru ya. Kemudian masuk ke Fakultas Tarbiyah YN Susko Pekanbaru.
Dan ketika kuliah itu saya sudah mulai berinisiatif begitu, berinisiatif untuk paling tidak cari pengalaman. Maka saya melamar menjadi guru MBA dulu namanya, tahun 91 sudah mulai saya ngajar di MDTA. Di Kota Pekanbaru. Di Kota Pekanbaru. Dan begitu seterusnya sampai selesai kuliah. Kemudian setelah selesai kuliah, sebenarnya cita-cita saya itu sebenarnya mau jadi dosen. Karena saya sudah menjadi asisten dosen oleh Pak Amirul Sulaiman pada waktu itu. Tetapi ketika saya seleksi dosen kali pertama, saya selesai tahun 93 seleksi dosen, tes tertulisnya saya lulus, tes bahasanya tidak. Sehingga pada waktu itu saya dimasukkan ke lembaga bahasa karena dulu ada lembaga bahasanya untuk pembibitan dosen. Tapi saya orangnya memang agak kurang sabaran begitu. Saya itu tidak nyaman pada satu kondisi seperti itu. Akhirnya saya hanya ikut beberapa kali pertemuan di labor bahasa itu, dan kemudian saya coba pula jalan yang lain. Masih tetap mengajar gitu? Masih tetap mengajar. Saya mengajar di madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, kan gitu. Kemudian setelah tidak lulus jadi dosen itu, saya masuk program CPPN namanya dulu. Tahun 1996. Ya, jadi dari tahun 93 saya selesai sampai 96 itu saya sudah mengajar gitu. Sudah mengajar. Saya tidak tahu dulu apa itu, yang jelas dalam prinsip saya pada waktu itu pokoknya jadi pegawai gitu. Jadi pegawai. Kemudian kebetulan pada waktu itu sebenarnya untuk CPPN ini untuk non tarbiyah sebenarnya, tapi karena jurusan yang lain, fakultas yang lain tidak memenuhi persyaratan, karena persyaratannya IPK-nya harus 3 ke atas, maka diambillah dari tarbiyah. Saya pun masuk dan alhamdulillah lulus. Ternyata CPPN ini bukan untuk jadi guru, walaupun jurusan saya guru gitu. Maka saya diangkat lulus CPPN itu calon pegawai pencatat nikah, ternyata untuk menjadi KUA. Dan tahun 96 itu saya didiklat di Jakarta, disekolahkan waktu itu karena memang ada program sekolah. Disekolahkan, disitulah saya baru tahu bahwa nanti tugas saya itu tidak sebagai guru tapi sebagai KUA. Nah, di sanalah belajar bagaimana hukum munakahat. Waktu kita di tarbiyah kan tidak belajar itu. Kita belajar didaktik metodik dan ilmu pengajaran ya. Nah, sementara tugas ini menuntut untuk bisa paham tentang masalah kompilasi hukum Islam. Maka di sana memang diajarkan termasuk bagaimana cara baca khutbah nikah dan segala macamnya. Tapi basic agama Islamnya ada pembelajarannya, sehingga tidak menyulitkan sekali ya Pak ya? Tidak, karena memang dari kecil saya sudah sekolah MDA, dan saya ujian minnya tadi itu karena saya murid MDA itu. Jadi pada waktu itu yang belajar SD dan bisa ujian min madrasah ibtidaiyah, walaupun memang pada waktu itu belum seperti sekarang aturannya ya, bisa. Oleh karena itu ya proses berjalan dan saya bisa menyesuaikan. Tahun 97 lulus kan 96, setahun biasanya itu 97 itu setelah diklat kita pun masuk ke kantor, masuk kantor 97 saya diangkat menjadi pegawai kantor urusan agama Kecamatan Langgam, sekarang Kabupaten Pelalawan. Kemudian tahun 98 jadi pegawai negeri, saya diangkat menjadi wakil PPN namanya, kalau sekarang wakil KUA gitu. 1 tahun setelah itu, di situ saya berjumpa dengan Pak Mahyudin karena dia menjadi kepala KUA-nya, saya wakilnya. Kemudian tahun 99 saya diangkat menjadi kepala KUA. Jadi sebenarnya saya termasuk yang beruntung, hampir tak jadi start lah, perjalanan cepat memang. Jadi KUA karena memang pada waktu itu terjadi mutasi, Pak Mahyudin pindah ke tempat lain dan saya diangkat menjadi KUA tahun 1999.
Tahun 1995 inilah sebenarnya yang menurut saya sangat apa ya, karena terjadilah pemekaran kabupaten antara Kabupaten Kampar menjadi 3 kabupaten, Pelalawan dan Rokan Hulu. Terbentuk, sehingga ini mempengaruhi tugas-tugas saya berikutnya. Dan termasuklah pada waktu itu karena kantor Kementerian Agama atau Kandepak di wilayah yang dimekarkan itu belum ada, maka kepala kantor urusan agama itu melaksanakan tugas-tugas Kandepak itu untuk membantu menjalankan roda-roda keagamaan bersama dengan kabupaten atau pemerintah daerah yang sudah ada. Dan begitulah terus seterusnya. Pada perkembangan berikutnya tahun 2001 saya dipindahkan ke kantor Kemenak Kabupaten Pelalawan pas dibentuk menjadi kepala seksi penyelenggaraan haji dan umroh. Dan tidak lama tahun 2022, hanya setahun ya, saya diangkat menjadi kepala seksi pendidikan madrasah, Mapenda namanya dulu, kepala seksi madrasah dan pendidikan agama ya, Mapenda namanya dulu, kalau sekarang tidak ada lagi. Itu yang lama, itu hampir 9 tahun saya. Sekarang Penmak namanya, Pak? Sekarang Penmak namanya ya. Pendidikan madrasah. Iya. Dan kemudian setelah itu diangkat lagi di jabatan sebagai kepala subak tata usaha. Ini juga cukup lama, selama 6 tahun. Nah, dan setelah itu ya terus berkembang dan diangkat menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan. Dan tahun 2022 ya, saya dirotasi menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sampai dengan sekarang. Itulah perjalanan yang cukup panjang. Luar biasa ya Pak ya, perjalanan yang cukup panjang dari banyak proses-proses yang dari seorang guru ke KUA sampai sekarang ini gitu. Baik, Pak Kepala Kantor, tadi sudah cerita masalah proses tugas. Nah sekarang dari pengalaman tugas yang sudah Bapak jalani itu, yang paling berkesan nih gitu, yang paling berkesan mungkin dari jadi guru MDTA di SMA, terus pindahnya ke KUA, terus sampai jadi kepala kantor dari Pelalawan sampai ke Kota Pekanbaru. Nah, kira-kira pengalaman tugas yang paling berkesan gitu loh mungkin dalam kehidupan Bapak gitu. Ya, kalau pengalaman jabatan yang paling berkesan ya, tentu semuanya sebenarnya berkesan. Tapi bagi saya yang paling berkesan itu adalah ketika saya menjadi KUA Kecamatan Langgam yang sekarang menjadi 3 kecamatan. Jadi pada waktu itu saya jadi KUA-nya itu untuk 3 kecamatan. Dan karena pada waktu itu belum ada kantor Kementerian Agama atau Kandepak Kabupaten Pelalawan itu, maka saya diangkat menjadi perwakilan Kemenak Kabupaten Kampar di Pelalawan. Kenapa berkesan? Yang pertama tentu dari tugas ya. Kita biasanya hanya melaksanakan tugas selevel kecamatan. Sekarang harus melaksanakan tugas selevel kabupaten dengan sumber daya manusia yang kurang dan sarana prasarana yang kurang juga. Dan dengan caranya yang lebih berkesan lagi, karena pada waktu itu kan kegiatan di Pemda Pelalawan itu begitu padat, sehingga saya kan sebagai KUA, diantaranya tugasnya kan menikahkan orang. Sampai-sampai acara di Pemda Kabupaten Pelalawan itu harus menunggu saya selesai menikahkan orang. Jadi artinya bukan kita yang menyesuaikan jadwal, maka mereka yang menyesuaikan jadwal pada waktu itu. Termasuk memberangkatkan jemaah haji. Di tahun 2021 itu kita sudah memberangkatkan jemaah haji dari Kabupaten Pelalawan itu langsung ke Batam. Dan bahkan yang lebih berkesannya, jemaah itu kita tidak berangkatkan melalui Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, kita memberangkatkannya melalui bandara RAPP. Jadi kita dari Pelalawan, dari Pangkalan Kerinci itu tidak ke Pekanbaru, langsung malah ke
ke Batam pada waktu ke asrama haji. Dan tentu ini adalah sebuah tugas yang besar, dan alhamdulillah berkat dukungan kawan-kawan pegawai KUA, karena memang belum ada kendepaknya atau kemenaknya, didukung oleh kawan-kawan KUA pada waktu itu dalam jumlah yang terbatas, cuma kami 5 orang. Alhamdulillah tugas-tugas kendepak atau kemenak itu pada waktu itu bisa dilakukan. Ini menurut saya kesan sangat luar biasa, dan kepercaya orang kepada saya. Nah, kenapa? Karena tentunya kita secara psikologi ya, tentu ini juga karena kita KUA tapi melaksanakan tugas kemenak atau kendepak pada waktu itu. Ini kesan yang paling berarti menurut saya dalam perjalanan tugas. Baik Pak Kepala Kantor. Ya, luar biasa pengalaman tugas yang begitu berkesan dalam proses sampai saat ini ya Pak ya. Iya. Nah, proses itu juga yang menghantar posisi Bapak berada di Kota Pekanbaru, khususnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Nah, itu juga tidak akan terlepas dari peran keluarga pastinya. Nah, mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran keluarga dalam pengalaman ataupun perkembangan karir Bapak sampai saat ini. Ya, tentunya kata orang di balik pria yang sukses ada wanita yang hebat di belakang. Ada keluarga yang hebat kalau tidak memberikan dukungan. Dan tentunya ini juga pengalaman yang saya alami, terutama ketika saya pertama sekali bertugas di Langgam itu. Tentunya tidak mudah memang penyesuaian, karena Langgam itu pada waktu itu merupakan daerah yang masih terisolir. Dan tanpa dukungan dari keluarga tentunya kita tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jadi alhamdulillah perjalanannya karena dukungan yang kuat, doa-doa yang tulus, sehingga apa yang diberikan kepada kita saat ini, tentunya semua ini tidak bisa kita lepaskan dari dukungan keluarga. Jadi artinya keberadaan mereka sangat memberikan dukungan, inspirasi bagaimana kita untuk bisa berhasil tentunya. Berhasil, kuat, tegar, terus berjaya begitu. Ya, insya Allah. Oke, baik. Pertanyaan terakhir untuk penutup Pak. Nah, ini tentang motivasi ya, motivasi. Ini kan udah jelas nih sekarang kedudukannya bagaimana. Nah, motivasi terbesar dalam hidup khususnya di karir Bapak. Tentunya salah satu yang menyebabkan kita itu bisa sukses tentunya harus lahir dari keinginan kita ya. Dan saya memang diberikan pesan oleh orang tua saya bahwa kalau kita ingin menikmati enaknya penurunan, maka kita harus siap-siap dulu atau bertahan dulu untuk susahnya pendakian. Karena tidak ada kesuksesan itu yang datangnya tiba-tiba. Ada prosesnya, ada usahanya yang kadang-kadang memerlukan kegigihan, memerlukan semangat. Nah, dan itu yang terus memberikan motivasi kepada saya. Kenapa? Karena memang dalam prinsipnya tidak ada yang kita dapat tanpa sebuah usaha yang kuat dan semangat yang kuat. Dan ini sudah kita coba lalui dari berbagai liku-liku, dan inilah yang menjadi terus menyemangat saya untuk melakukan sesuatu. Dan juga kita berharap kepada kawan-kawan, kepada adik-adik, kepada generasi-generasi Kementerian Agama ini untuk terus punya semangat yang kuat memajukan Kementerian Agama. Tidak ada yang kejayaan, tidak ada sebuah prestasi yang kita dapat dengan cuma-cuma. Semua perlu semangat, perlu keyakinan begitu. Kalau orang lain bisa, kita juga mesti bisa. Kenapa orang bisa kita tidak bisa? Nah, itu timbulnya dari semangat. Baik, terima kasih Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Saya kutip kalimat tadi bahwasannya tidak ada kesuksesan itu datang secara tiba-tiba. Nah, inilah sahabat PBI bukti dari kesuksesan itu yang datangnya secara tidak tiba-tiba. Artinya apa? Dari seorang guru MDTA atau MDA menjadi seorang tokoh inspirasi, yaitu sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.
Baik, Bapak Kepala Kantor. Satu lagi Bu, Oh, iya. ada Ya, pesan silakan. terakhir mungkin. Oh, silakan. Nah, jadi untuk seluruh jajaran kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, tentunya saya menyampaikan beberapa pesan-pesan ya, agar kita bisa sukses. Paling tidak ada beberapa faktor yang menyebab kita sukses dan bisa berkarir lebih baik. Kalau sering saya singkat dengan PDLT. Yang pertama prestasi. Kalau kita mau terus sukses, kita harus melahirkan prestasi. Dan jangan kita merasa nyaman dengan kondisi yang aman. Kita harus apa begitu? Harus setiap hari itu apa lagi yang mau kita lahirkan? Apa lagi yang mau kita buat dengan prestasi-prestasi? Kenapa? Karena rumusnya hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Dan itu hanya kita dapatkan bila ada prestasi setiap hari. Yang kedua, dedikasi. Kita tak mungkin bisa sukses tanpa dedikasi. Apa itu dedikasi? Dedikasi itu adalah ya semangat kita untuk berkorban begitu. Dalam mencapai prestasi itu kan perlu pengorbanan. Mungkin pengorbanan waktu, pengorbanan pemikiran, dan pengorbanan materi. Tidak mungkin ada orang sukses tanpa pengorbanan. Maka kalau kita mau sukses, maka kita harus membangun dedikasi yang baik. Yang ketiga, loyalitas. Loyalitas itu artinya kesetiaan kita kepada sistem yang dibuat, kepada aturan yang harus kita taati. Kita harus loyal. Dan yang tak kalah pentingnya tentu loyal dengan atasan dan pimpinan kita. Kenapa? Karena memang mereka diberikan amanah untuk sebagai pemimpin kita. Jadi sebenarnya loyal kepada pimpinan itu tentunya dalam hal-hal yang positif ya, itu merupakan sebuah keharusan kita kalau kita mau maju. Dan terakhir, jaga attitude kita, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka inilah ramuan menurut saya kepada jajaran Kementerian Agama agar terus sukses berkarir dan insya Allah mungkin lebih hebat dari saya dan bisa nanti mungkin menjadi menteri ke depan. Nah, kuncinya ya seperti yang saya katakan tadi, prestasi, dedikasi, loyalitas tanpa cacat dengan attitude yang baik. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa menjadi semacam ya paling tidak acuan lah gitu. Sahabat PBI, demikian bincang informasi kita untuk kali ini. Teruslah kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PBI melalui data, fakta, dan penjelasan. Terima kasih.